Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2082-2083. Saya percaya bahwa banyak orang senang dapat melakukan bagian mereka dan berkontribusi pada kebangkitan Summerland. Setelah Jasper mengatakan itu, dia dapat dengan jelas melihat ada sorot lega di mata lelaki tua itu. Pria tua itu menyesuaikan posturnya di kursi, memandangnya, dan berkata, jika setiap penerus di masa depan, serta ribuan rekan senegaranya di Summerland, berpikir seperti Anda, itu akan bagus. Namun, Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan dia berkata, sebenarnya, kamu tahu betul dalam hatimu bahwa ini hampir tidak mungkin. Sepanjang ribuan tahun sejarah Summerland, masuk akal bahwa dinasti akan berubah dan akan ada pasang surut. Tidak ada yang bisa mengubah itu. Dalam pandangan Jasper, selama dunia tidak bersatu, ambisi Amerika Serikat, Inggris, dan bahkan negeri matahari terbit di timur, untuk menghancurkan Summerland tidak akan pernah mati. Setidaknya untuk waktu yang lama di masa depan, Summerland harus menghadapi sekelompok orang ini dengan niat buruk. Untuk meringkas ini dalam satu kalimat, jalan menuju kebangunan rohani di Summerland panjang dan sulit. Orang tua itu sangat berbakat sehingga dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Jasper. Oleh karena itu, dia hanya tersenyum dan berkata, jarang sekali kamu bisa memahami ini di usia yang begitu muda, jadi izinkan aku mengajukan pertanyaan lain kepadamu. Silakan lakukan. Jasper tahu dalam hatinya bahwa lelaki tua itu akhirnya akan langsung ke intinya. Pada awalnya, kami mengubah rakyat jelata menjadi tuan, tetapi setelah beberapa dekade, ibu kota itu mulai mencoba mengubah diri mereka menjadi tuan tanah dan tuan untuk memperbudak rakyat jelata. Jika ini terus berlanjut, suatu hari, Summerland mungkin akan mengulangi tragedi 100 tahun yang lalu. Apa pendapatmu tentang ini? Pria tua itu mengangkat kepalanya dan menatap Jasper. Sebuah cahaya menakutkan melintas di matanya. Saat Jasper bertemu dengan tatapan lelaki tua itu, jantungnya berdegup kencang. Dia tiba-tiba memiliki firasat yang tidak menyenangkan, tetapi ini juga yang dia harapkan. Dia tahu bahwa dengan pikiran dan tangan lelaki tua itu, hari ini akan datang cepat atau lambat. Setelah kejutan singkat, Jasper dengan cepat menjadi tenang, menelan, dan berkata dengan sedikit senyum. Sekarang semakin banyak kapitalis di Summerland dan jangkauan mereka sangat luas. Plus, mereka bahkan ingin ikut campur dalam urusan negara Summerland. Jika mereka dibiarkan terus, Summerland pada akhirnya akan mengikuti jejak Amerika Serikat dan suatu hari akan dijalankan oleh sekelompok kapitalis. Pada saat itu, setiap orang hanya akan memiliki uang dan kepentingan di hati mereka, dan tidak akan ada kebangkitan. Orang tua itu mengangguk dari waktu ke waktu sambil mendengarkan analisisnya. Jasper berhenti sejenak, mengamati ekspresi wajah lelaki tua itu, dan melanjutkan, tapi sekarang, jalan menuju kebangkitan tidak dapat dipisahkan dari ibu kota dari keluarga bangsawan ini. Jika diberantas terlebih dahulu, itu sama saja dengan menghancurkan fondasi kita. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum kecut dan melanjutkan, selain itu, ada satu hal yang saya tidak mengerti. Sebenarnya, saya juga seorang kapitalis. Jadi mengapa kamu mengatakan ini padaku? Pertanyaan bagus. Orang tua itu akhirnya berbicara dan berdiri dari kursi tua itu. Ketika dia mendekati Jasper, dia menatapnya dalam-dalam. Kamu benar. Summerland hari ini berakar dalam di keluarga aristokrat Swallow Capital. Mereka ada di mana-mana di seluruh negeri, terutama yang dekat dengan Anda. Anda harus sangat jelas bahwa jika Anda terus membiarkan mereka berkembang, saya khawatir Summerland cepat atau lambat akan memiliki keberadaan seperti keluarga Rothschild atau Morgan. Tetapi sekarang mereka tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan Summerland, jadi saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ada cara yang baik untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini?
Kata-kata lelaki tua itu membuat jantung Jasper berdegup kencang lagi. Pria di depannya sangat bijaksana dan Jasper takut pihak lain sudah memiliki jawaban yang lebih sempurna untuk pertanyaan seperti itu. Namun, dia memilih untuk bertanya padaku saat ini, jadi apa artinya ini? Ini membuat Jasper bertanya-tanya untuk sementara waktu. Pada saat ini, lelaki tua itu tertawa lagi. Kamu tidak perlu gugup, katakan saja pikiran batinmu. Jika Anda membuat kesalahan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Jasper mengerti bahwa akan sulit baginya untuk keluar dari situasi ini hari ini dan dia harus memberi orang tua itu jawaban yang akan memuaskannya. Setelah berpikir sejenak, Jasper berbicara dengan hati-hati. Pada kenyataannya, setiap warga Summerland memiliki mimpi kebangunan rohani besar di hati mereka. Jika saya berada di posisi Anda atau berpikir sebagai orang biasa yang normal, maka saya berharap bahwa kekuatan modal dapat dikendalikan dan akan terkandung dalam kisaran yang sepenuhnya dapat dikendalikan. Kekuasaan mutlak harus ada di tangan satu orang. Tetapi sebagai kapitalis, jika saya mengetahui niat Anda, saya khawatir saya telah merencanakan hari hujan dan mencari jalan keluar untuk diri saya sendiri. Seperti setengah pelabuhan Langdon. Setelah berbicara, Jasper menundukkan kepalanya. Pria tua itu mondar-mandir di dalam ruangan, dan pada saat yang sama, dia menahan senyum di wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk menebak apa yang dia pikirkan. Setelah jeruk nipis yang lama, lelaki tua itu akhirnya menghela nafas panjang. Kamu benar. Jadi, kamu harus mengerti niatku di balik datang kepadamu hari ini, kan? Hah? Jasper sedikit bingung. Kemudian, dia mendengar lelaki tua itu berkata, kamu berbeda dari keluarga dengan akar yang berusia ratusan tahun. Mereka seperti tanaman merambat parasit X di pohon besar Summerland. Fondasi mereka telah berakar jauh di dalam tanah dan mereka melakukan segala yang mereka bisa untuk menyerap nutrisi dari pohon besar ini. Dan bagi mereka, keberadaanmu tidak diragukan lagi adalah keberadaan seseorang yang di sini untuk mencuri sepotong kue mereka, jadi sikap mereka terhadapmu adalah mengikat dan menekanmu. Omong-omong, lelaki tua itu tiba-tiba menatap mata Jasper dengan panas dan mengatakan kata demi kata. Jadi, saya harap Anda bisa menjadi pisau yang digunakan untuk memotong cabang-cabang keluarga bangsawan. Dalam periode kebangkitan yang kritis ini, jika mereka bekerja sama untuk melawan dunia luar, maka itu baik-baik saja. Namun, jika seseorang masih ingin menghabiskan sumber daya internal saat ini, saya memberi Anda hak untuk menyingkirkannya. Bagaimana? Alis Jasper melonjak ketika dia mendengar kata-kata itu. Sial, seperti yang diharapkan dari seseorang dalam posisi kepemimpinan. Pemikiran dan strategi ini membuat Jasper takut. Dia tahu bahwa ketika lelaki tua itu mengatakan ini, dia tidak meminta pendapatnya, tetapi memberi tahu dia. Karena itu, Jasper tidak bisa menolak permintaan ini bagaimanapun caranya. Baru pada pukul 5 sore Jasper keluar dari sana, dan setelah mengemudi kembali ke kediamannya, dia mandi air panas. Dia mengingat apa yang dikatakan lelaki tua itu berulang-ulang di kepalanya. Ya, dia menyetujui permintaan pihak lain. Alasan mengapa dia setuju dengan lelaki tua itu tidak sepenuhnya karena dia tidak punya ruang untuk penolakan. Namun, menurut Jasper, terlalu banyak modal memang akan membahayakan seluruh Summerland. Ditambah lagi, yang dia pedulikan bukanlah kekayaan, kehormatan, dan aib dalam hidup ini, tetapi lebih dari itu dia juga memiliki hati yang tulus dan ingin Summerland bertahan selamanya. Karena itu, jika dia ingin mengejar ini sampai akhir, dia mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Namun, dia harus melakukannya. Di halaman Brown Manor, Brown yang lumpuh duduk di bawah teralis anggur sambil minum teh panas. Orang kepercayaan itu melaporkan di depannya, kami baru saja mendapat kabar bahwa Jasper pergi menemui orang itu, tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Brown yang lumpuh tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya, sebaliknya, dia hanya mengangguk ringan. Jadi,
Terakhir kali, dia membalikkan keadaan dan mendorong kembali ambisi Amerika Serikat untuk membanjiri Summerland dengan keuangan. Kali ini, dia membersihkan kekacauan di Harbor City dan sekaligus mengembangkan industri otomotif dalam negeri. Akan aneh jika para petinggi tidak melakukan apa-apa. Berbicara tentang ini, mulut Brown yang lumpuh menunjukkan lengkungan nakal. Jika tebakannya benar, lelaki tua itu pasti memiliki tugas untuk Jasper kali ini. Dia punya firasat bahwa permainan catur berikutnya akan menjadi semakin rumit, ****. Di sisi lain, di dalam Rothschild Manor di Amerika Serikat, Bella meniup gasket. Brengsek, kami telah mempersiapkan begitu lama dan kami berpikir bahwa kali ini kami bisa mengalahkan Summerland dalam satu gerakan, tapi Jasper terkutuk itu muncul di tengah jalan. Tidak, saya tidak berdamai. Apakah keluarga Rothschild benar-benar harus menunggu 3 tahun sebelum kita mulai lagi? Bella menatap Paulsen dengan ekspresi muram dan bertanya dengan keras. Paulsen berdiri di sana dengan masam. Senyum di wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Nona Bella, Anda dapat melihat situasi dengan sangat jelas sekarang karena kita berada pada tahap ini. Kali ini, seluruh negara mendukung Jasper untuk melawan kami, dan kami tidak bisa menuai keuntungan sedikit pun. Juga, tolong jangan terus membuat keputusan sendiri. Inilah yang diperintahkan tuannya." Bella mengerutkan kening dalam setelah mendengar ini. Paulsen melanjutkan, "Selain itu, perjanjian non-interferensi 3 tahun dengan Jasper juga memberi kami lebih banyak waktu untuk memulihkan diri dan bersiap menghadapi pertempuran di masa depan. Jadi, Bu Bella tidak perlu marah, apalagi bertindak gegabah, perjalanan kita masih panjang." Namun, Bella tidak tenang. Ambisinya yang mengamuk telah tersulut, dan sebelum dia sempat bertindak, paradenya telah dihujani. Bagaimana dia bisa menelan keluhan ini? Meskipun dia memiliki temperamen yang buruk, dia bukan orang bodoh yang tidak punya otak. Dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Paulsen, jadi dia harus menghilangkan gagasan untuk terus bersaing dengan Jasper untuk sementara waktu. Setelah menarik napas dalam-dalam, Bella tiba-tiba menatapnya dan berkata, "Aku tidak akan pergi ke Summerland, tapi aku harus berbicara dengan Jasper lagi." Setelah Paulsen ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan setuju, "Tentu saja, ini mungkin." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.